Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi bersama dengan Ibu Winda dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Adapun topik BK yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan adab ADAB. Nah, sebenarnya adab itu apa sih? Nah, adab menurut bahasa adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, kehalusan budi dan tata susila. Adab juga berarti pengajaran dan pendidikan yang baik sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan adab yang baik dan jadilah pendidikan adabku istimewa. Islam tak hanya menekankan pentingnya ilmu, akhlak mulia juga tentunya sangat penting, bahkan lebih penting lagi daripada ilmu. Oleh karena itu, mengingat pentingnya adab, maka hari ini Ibu memutuskan untuk membahas mengenai adab. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu adab kepada teman sebaya, kemudian adab kepada guru, adab kepada orang tua, dan adab dalam masyarakat. Adapun yang pertama adalah adab kepada teman sebaya. Teman sebaya adalah sekelompok anak yang usianya hampir sama dengan kita. Misalnya, kalian sekarang ini usianya 15 atau 16 tahun. Teman sebayanya itu berarti orang-orang yang usianya sekitar 14, 15, 16, 17, dan 18 gitu. Itu namanya teman sebaya. Terus ada kepada teman sebaya ini apa aja sih? Emang ada ya? Emang harus ada ya ada kepada teman sebaya? Ada dong. Nah, ini yang pertama adalah terbuka untuk bergaul dengan semua teman. Jadi jangan pilih-pilih teman. Terus kemudian kedua, hendaklah saling bantu-membantu, saling memberi dan saling menerima. Terus yang ketiga, ajaklah teman sebaya untuk mengembangkan kemampuan dalam hal bermain, studi belajar, ataupun lain-lain. Kemudian menyapa jika bertemu, terus jangan mengolok-olok lewat batas, menyinggung perasaan, menyinggung harga dirinya. Jadi biasanya yang suka melakukan ini tuh laki-laki nih, sampai kayak misalnya menghina seseorang dengan nama orang tuanya. Mungkin awalnya bercanda, tapi kita nggak tahu gitu ya. Orang tuh beda-beda, ada yang gampang tersinggung, dan menurut ibu itu bukan sesuatu yang bisa dibercandakan gitu. Menurut ibu itu nggak pantas untuk dijadikan hal candaan gitu. Terus selanjutnya adalah tidak berprasangka buruk apalagi memfitnah, kemudian tidak menggunjingkan aibnya, ya, tidak berprasangka buruk, tidak menggunjingkan aib. Jadi ketika kita tahu keburukan seseorang, entah itu benar ataupun salah, lebih baik kita diam gitu, biarkan itu menjadi urusan dirinya sendiri. Kita tidak boleh ikut campur, apalagi sampai menyebarkannya kepada orang lain. Terus yang terakhir adalah menolong teman yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, kita ketika ada teman yang memang membutuhkan bantuan, hendaklah kita membantu sesuai dengan yang kita bisa. Nah, yang kedua adalah adab kepada guru. Nah, guru sebagai orang yang mendidik kita, sebagai orang yang memberikan ilmunya kepada kita, tentu kita harus menghormatinya. Lalu di sini ada adab yang pertama, itu berada di kelas atau media belajar, GCR ataupun WhatsApp pada jadwal yang telah ditentukan. Terus yang kedua, tidak ribut atau membuat gaduh kelas, baik itu secara daring ataupun tatap muka gitu ya. Kita harus menghargai guru kita. Misalnya ketika di kelas guru sedang menjelaskan, kita harus memperhatikan jangan sampai kita berisik, mengganggu orang lain gitu ya, ngejailin dan lain sebagainya. Kemudian di WA dan di GCR pun sama jangan sampai kita malah asik sendiri dan mengabaikan guru yang sedang menjelaskan dan memberikan ilmunya kepada kita. Terus kalau terlambat atau ingin keluar kelas pada saat pelajaran harus minta izin tentunya. Kemudian memberi salam saat bertemu. Nah, ini baik itu guru yang kita kenal ataupun yang enggak kita kenal, ketika kita melihat bahwa itu adalah seorang guru, maka kita sebaiknya memberikan salam gitu ya. Minimal kita menunduk, maksud saya minimal kita nunduk kemudian mengucapkan salam. Terus mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat guru dengan tidak secara emosional. Jadi ketika ada pendapat yang berbeda, maka sampaikan secara baik-baik dengan kalimat yang sopan dan tidak menyakiti siapapun. Memperhatikan penjelasan guru dengan penuh perhatian, ini jelas ya.
Terus siswa boleh mengeluarkan pendapat yang objektif terhadap guru yang melalaikan beliau. Jadi ketika ngerasa ada guru yang memang ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya, yang merasanya itu bukan kalian sendiri dan teman-teman kalian pun merasakan hal tersebut, maka silakan kalian mengeluarkan pendapat dengan sopan ya, dengan menggunakan kalimat yang tidak menyakiti, tidak memotong pembicaraan guru. Nah ini ketika guru ngejelasin dan kita mau nanya, tunggu dulu sampai guru selesai dan mempersilahkan kita untuk berbicara. Jangan sampai kita malah memotong di tengah-tengah pembicaraan guru. Yang ketiga adalah adab kepada orang tua. Tentunya orang tua sebagai orang yang melahirkan kita, yang mengurus kita gitu ya dari kecil sampai sekarang, tentunya kita harus memperhatikan segala sesuatu atau perilaku kita kepada orang tua kita. Nah, di sini ada yang pertama adalah menaati nasihat orang tua. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Bahkan di Al-Qur'an itu menjelaskan ketika kita gitu ya tidak boleh mengatakan kepada orang tua kita, apalagi kata-kata kasar yang menyakitkan. Wah, ini perilaku yang tercela gitu. Terus yang ketiga adalah memberikan salam pada waktu pergi atau pulang dari sekolah, memberitahu kepada orang tua jika hendak pergi kemana dan berapa lama. Jadi jangan ngerasa kalian udah mau dewasa, sebenarnya belum dewasa sih, udah mau dewasa, terus kalian malah jadi nggak ngabarin ke orang tua, terus mau kemana sama siapa, karena takutnya orang tua kita ini khawatir sama kita. Dan kalau misalnya orang tua tahu di mana kita berada, kan kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak, orang tua jadi gampang gitu menghubungi kita. Terus yang kelima adalah memelihara perabot rumah dan barang-barang dalam rumah secara bertanggung jawab. Terus tidak mengeluarkan uang secara berlebihan serta tidak menuntut lebih dari kemampuan ekonomi orang tua. Kayak misalnya kalian ngerengek, misalnya pengen beli iPhone atau apa gitu ya, laptop dan sebagainya, perhatikan lagi gitu ya, jangan sampai kalian malah kayak membuat orang tua kalian kepikiran karena keinginan kalian. Lihat lagi kemampuan orang tua kalian sejauh mana. Terus yang terakhir adalah membantu pekerjaan orang tua. Jadi ketika misalnya orang tua sibuk di dapur, sibuk beres-beres rumah, nah kalian misalnya kalian lagi luang, silakan bantu orang tua kalian. Yang terakhir adalah adab dalam masyarakat. Nah, jadi selain kepada teman sebaya, guru, dan orang tua, tentunya kita di lingkungan masyarakat juga ada adabnya gitu. Yang pertama adalah berpedoman pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, tidak sombong, angkuh, dan acuh tak acuh, rendah hati, tidak ingin menang sendiri, siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan, mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain, berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak ragu-ragu mengakui kesalahan dan minta maaf jika kurang. Nah, ini dia mungkin itu dia yang dapat ibu sampaikan berkaitan dengan adab. Tapi yang tadi itu hanya contoh saja gitu. Kalau misalnya kalian mau menambahkan lagi, itu lebih bagus, silakan berikan komentarnya di video ini ataupun berikan komentarnya di ICR masing-masing atau WA grup masing-masing. Baik, silakan kembali lagi ke GCR ataupun WA, nanti kita diskusi di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.